Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Metodologi Penelitian Tafsir. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan tentang identifikasi masalah. Ini penting untuk diikuti dan diperhatikan bersama, karena ini menjadi awal dari terlaksananya penelitian teman-teman sekalian. Jadi kalau misalnya rumusan masalah yang disusun atau rumusan masalah yang dirancang oleh teman-teman tidak sesuai dengan topik pembahasan, dengan fokus kajian, maka pada proses penelitiannya nanti akan susah untuk dilanjutkan dan bahkan bisa gagal. Oleh karena itu, video ini diperhatikan dengan baik dan saya akan share screen supaya pembahasan ke depan lebih fokus dan sistematis, serta mudah dipahami oleh teman-teman. Nah, ini pertama yang perlu saya jelaskan adalah eh, tujuan pembelajaran, bahwa dengan adanya mata kuliah atau materi tentang identifikasi masalah ini, tujuannya adalah mahasiswa menjelaskan pengertian, mampu menjelaskan pengertian masalah penelitian. Kemudian mahasiswa mampu mengidentifikasi jenis dan sumber masalah penelitian. Mahasiswa mampu mengevaluasi kelayakan suatu masalah penelitian. Mahasiswa mampu merumuskan masalah dan menentukan fokus penelitian. Yang terakhir adalah mahasiswa mampu menentukan bentuk rumusan masalah sesuai dengan pendekatan penelitian. Tujuan-tujuan ini tentu ujungnya adalah bahwa teman-teman mampu merumuskan rumusan masalah dari topik dan tema penelitiannya sendiri. Sehingga nanti di akhir pertemuan, luaran dari mata kuliah metodologi penelitian tafsir ini adalah riset tentang tafsir. Selanjutnya, ini menjelaskan tentang pengertian masalah penelitian. Mungkin sebagian dari teman-teman sudah mengetahui tentang apa itu masalah penelitian, tetapi perlu saya tegaskan lagi bahwa masalah penelitian adalah kesenjangan antara das Sollen dan das Sein, atau kesenjangan antara teori dan praktek. Bisa juga kita katakan kesenjangan antara yang terjadi dengan yang seharusnya. Itu masalah. Jadi misalnya kita mengandaikan bahwa makan akan berdampak kepada perut kita kenyang, kemudian ada seseorang yang makan tapi perutnya tetap lapar, maka bisa dipastikan perutnya bermasalah. Gitu, teman-teman. Contoh yang lain misalnya bahwa kalau kita tarik dalam konteks penelitian ilmu Al-Quran dan tafsir, maka mestinya kalau kita menggunakan teori-teori, metode penafsiran yang benar, maka hasil penafsirannya benar atau relevan dengan kajiannya. Tetapi sudah menggunakan, lalu hasil atau produk penafsirannya keliru atau tidak sesuai atau tidak relevan, maka bisa dipastikan metodenya, cara menganalisisnya dan menyajikan datanya itu salah. Jadi itu yang disebut sebagai masalah. Nah, bagaimana masalah itu dirumuskan? Masalah dirumuskan itu ada banyak aspek, nanti kita akan jelaskan satu persatu. Saya berikan contoh misalnya. Perbedaan contoh tentang masalah. Perbedaan metode penafsiran mempengaruhi pada produk penafsiran. Nah, ini misalnya tadi saya berikan contoh sudah menggunakan eh, metode yang sudah ditetapkan oleh mufassir atau oleh sarjana tafsir, tetapi hasilnya tidak sesuai dengan atau tidak relevan dengan realitas yang ada. Maka ini bisa dipastikan
cara analisisnya yang bermasalah. Contoh lagi misalnya, eh, harusnya penafsiran itu mengikuti ketentuan dalam kaidah tafsir. Ternyata ada misalnya sebuah penafsiran, sebuah kitab yang tidak menggunakan ketentuan dan tahapan-tahapan dalam penafsiran. Maka ini masalah. Ini bisa kita teliti. Inspirasi, contoh dalam konteks lain misalnya, Al-Quran sebagai inspirasi yang memengaruhi perilaku dan tindakan seseorang. Contoh misalnya, seseorang yang dipengaruhi oleh ayat-ayat Al-Quran atau salah satu bagian dari ayat Al-Quran, misalnya berkaitan dengan ayat-ayat jihad, kemudian dia eh, menggunakan perspektifnya sendiri sehingga dia melakukan jihad dengan kekerasan di Indonesia. Nah, ini masalah. Kenapa? Karena penafsiran tentang jihad dari berbagai perspektif dan kaidah-kaidah itu tidak mengarah kepada kekerasan dalam konteks keindonesiaan. Ini masalah, teman-teman. Jadi, kalau misalnya kita tegaskan bahwa masalah itu adalah kesenjangan antara teori dan praktek, maka ketika kita melakukan riset, harusnya adalah menemukan masalah terlebih dahulu, kesenjangan terlebih dahulu, baru kita melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Maka ini penting untuk diketahui oleh teman-teman sebagai keberlanjutan riset teman-teman ke depan. Jenis masalah dalam penelitian tafsir itu saya kelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah fenomena masyarakat, atau bisa kita sebut dalam mata kuliah kita di program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir adalah Living Quran. Apa itu Living Quran? Living Quran adalah kajian tentang bagaimana Al-Quran dihidupkan dan diamalkan dalam kehidupan masyarakat yang sudah mentradisi dan membudaya di kalangan umat Islam. Beberapa contoh misalnya tentang bagaimana masyarakat terinspirasi dengan ayat-ayat Al-Quran seperti ayat tentang atau surat Yusuf yang dibaca oleh sebagian masyarakat Muslim sebagai selamatan 4 bulan atau awal-awal bulan kehamilan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya anak yang dikandung memiliki sifat watak eh, agama, keimanan, kesalehan, sebagaimana yang tercermin dalam kisah Yusuf. Ya, tahu Nabi Yusuf. Bahkan ada yang berasumsi bahwa dengan dibacakannya surat Yusuf, harapan masyarakat anaknya terlahir sebagai anak yang ganteng, anak yang sempurna, dan membahagiakan orang tuanya. Nah, ini sebuah surat Al-Quran yang hidup di tengah-tengah masyarakat dan diyakini dan sudah mentradisi bagi sebagian besar masyarakat. Itu yang pertama. Kemudian jenis masalah yang lain eh, adalah misalnya bisa kita ambil dari literatur, dari kepustakaan. Contoh meliputi percetakan Al-Quran. Misalnya percetakan Al-Quran yang sengaja atau tidak sengaja, yang eh, apa namanya dibuat berbeda, cetakan hurufnya, kemudian dibuat berbeda eh, apa namanya penggunaan lafalnya dan seterusnya. Nah, ini juga menjadi apa namanya jenis masalah yang bisa kita teliti ke depan. Terjemah Al-Quran misalnya juga menjadi jenis masalah yang bersumber dari literatur. Nah, ini bisa kita angkat misalnya penerjemahan konteks hari ini tidak sama dengan penerjemahan tahun 90-an, tahun 80-an, bahkan tahun 70-an di mana percetakan atau terjemah-terjemah Al-Quran dicetak pada masa itu. Ada sebuah asumsi bahwa setiap terjemah Al-Quran yang diterbitkan oleh pemerintah, oleh lembaga, memiliki dunia atau kandungan atau makna yang dibawa pada masa itu. Oleh karena itu, ini menjadi eh, jenis masalah yang perlu kita teliti dalam konteks
terjemah Al-Quran. Kemudian kajian tematik, penelitian tokoh, dan terakhir dalam bidang literatur adalah naskah tafsir. Misalnya kita akan menulis tafsir yang ditulis oleh kalangan pesantren. Nah, ini juga bisa menjadi riset kita ke depan. Yang tidak kalah penting, teman-teman sekalian, ada riset tentang media sosial yang sekarang lagi marak. Jadi ada semacam pergeseran, shifting, eh, pengetahuan yang dulunya orang untuk mengetahui sesuatu harus membaca teks tafsir, membaca buku, membaca literatur, tetapi hari ini bergeser pengetahuan itu bisa saja bersumber dari media sosial, dari YouTube, dari Twitter, dari Instagram, bahkan dari Facebook. Nah, ini sudah banyak sekali eh, apa sarjana ya tafsir atau bahkan eh, artis preacher, orang yang artis artinya pendakwah yang artis yang kemudian banyak menyajikan tafsir-tafsir Al-Quran di media sosial. Nah, ini bisa kita teliti misalnya dari aspek tema tertentu atau dari kecenderungan dia menafsirkan Al-Quran, apakah sudah sesuai dengan kaedah-kaedah tafsir, atau bahkan eh, mengukur ya, sejauh mana gagasan-gagasan artis preacher ini atau pendakwah yang ngartis dengan visi misi negara kesatuan bangsa Indonesia. Misalnya seperti itu. Ini bisa kita teliti. Terakhir, jenis masalah penelitian yang keempat adalah kelembagaan Al-Quran. Nah, sekarang lagi marak sekali lembaga-lembaga Al-Quran, baik itu tahfidzul Quran, pemahaman Al-Quran, dan seterusnya, yang ini perlu kita teliti dan perlu dan bisa menjadi tema riset kita ke depan. Jadi setidaknya ada 4 jenis masalah penelitian tafsir ini yang bisa kita kaji ke depan. Dan ini tidak menutup kemungkinan-kemungkinan bertambahnya jenis masalah penelitian tafsir. Jadi teman-teman bisa mengkelompokkan sendiri, mentipologikan sendiri sesuai dengan bacaan teman-teman sekalian. Berikutnya adalah sumber masalah. Jadi tadi jenis masalah, sekarang sumber masalah. Tidak jauh beda dengan yang tadi saya jelaskan bahwa sumber masalah penelitian bisa ditipologikan atau bisa diperingkas lagi menjadi dua. Fenomena sosial dengan kepustakaan. Lapangan atau library research. Jadi yang pertama adalah fenomena sosial. Ada misalnya pernyataan otoritas. Seorang tokoh mufasir yang otoritasnya diakui oleh masyarakat, bahkan oleh dunia, seperti Prof. Quraish Shihab misalnya, menyatakan statement, contoh misalnya, beliau misalnya contoh mengatakan penelitian atau tafsir Zamakhsyari kandungannya lebih dekat pada penafsiran ahlu sunnah atau sunni. Nah, ini pernyataan seorang tokoh yang memiliki otoritas dalam bidang kajian ilmu Al-Quran bisa diteliti, bisa dibuktikan dengan kita mengangkat beberapa tema dari kitab tafsir As-Samakhsyari, Al-Kasyaf, kemudian dibandingkan, dikaji dalam perspektif Sunni, misalnya. Apakah benar pernyataan Prof. Quraish Shihab sebagai orang yang memiliki otoritas dalam bidang kajian ilmu Al-Quran tafsir, atau justru sebaliknya? Kemudian kebijakan lembaga, misalnya ada lembaga agama yang memberikan putusan bersumber dari Al-Quran dan tafsir, maka itu bisa kita kaji sebagai fenomena sosial. Berikutnya adalah kepustakaan. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa sumber masalah penelitian yang bersumber dari kepustakaan yang paling mudah kita lakukan adalah berupa penelitian terdahulu. Biasanya sebuah riset di perguruan tinggi itu menyajikan penelitian terdahulu. Apa tujuannya? Karena riset itu tidak mencakup seluruh masalah-masalah yang dikaji, sehingga menyisakan beberapa masalah yang ditawarkan kepada peneliti berikutnya. Nah, ini biasanya di skripsi, tesis, disertasi memiliki
penelitian, mohon maaf, bukan penelitian terdahulu, tetapi rekomendasi penelitian berikutnya. Jadi rekomendasi penelitian untuk peneliti berikutnya. Literatur, tafsir, dan publikasi ilmiah berupa jurnal misalnya. Kita eh, sudah membaca beberapa jurnal tentang tema tertentu, lalu kita menyatakan sepakat atau bahkan menolak, dan kita lakukan riset di situ untuk penolakan beberapa jurnal yang sudah diterbitkan. Itu bisa, teman-teman. Hingga kepustakaan ini sangat elastis sekali, apakah itu buku, kitab, atau riset ilmiah, atau disertasi, atau skripsi, atau jurnal. Jadi sifatnya sangat banyak sekali dan bisa teman-teman pilih tergantung sejauh mana bacaan teman-teman terhadap literatur perkembangan ilmu Al-Quran dan tafsir pada saat ini. Berikutnya adalah ketika kita sudah menentukan apa yang akan kita kaji, apa yang akan kita rumuskan masalahnya, maka perlu dipertimbangkan masalah yang kita angkat apakah sudah memenuhi 3 tahap atau 3 dimensi ini. Yang pertama adalah relevan dan bermakna. Masalah yang bagus, ya, rumusan masalah yang bagus, atau ketika kita meneliti dan menentukan masalah yang akan kita teliti, yang bagus adalah harus memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan dan membuka peluang penelitian lanjutan. Jadi, kalau misalnya masalah yang kita teliti tidak berkontribusi apapun terhadap masyarakat, terhadap fenomena sosial, terhadap perkembangan ilmu pengetahuan selanjutnya, maka itu tidak menarik dan tidak relevan untuk diteliti. Ya. Yang kedua adalah yang perlu menjadi pertimbangan visible dan terukur. Apa itu? Yaitu masalah yang kita angkat itu harus bisa diteliti. Jangan sampai kemudian ada masalah yang tidak bisa kita teliti. Apa? Misalnya batasan masalahnya tidak dibuat sedemikian rupa, tidak jelas, sehingga kita menentukan masalah terlalu lebar, terlalu luas, dan tidak bisa diukur, sehingga tidak bisa diteliti. Nah ini. Kemudian yang ketiga adalah menarik dan realistis. Ya, sesuai minat. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengangkat sebuah tema riset, harus sesuai dengan passion teman-teman. Apa itu? Harus sesuai dengan keilmuan yang didalami oleh teman-teman selama menempuh mata kuliah atau selama mengkaji beberapa literatur ilmu Al-Quran dan tafsir. Kalau tidak menarik atau kalau tidak sesuai dengan minat, maka pasti teman-teman di tengah jalan akan kesulitan dan bahkan akan stuck atau mandek dan tidak bisa diteruskan pada penyelesaian tugas akhir atau risetnya. Oleh karena itu, contoh misalnya kita tidak pernah membaca literatur kiroah, tidak pernah mengkaji kiroah, atau bahkan tidak pernah tahu kiroah. Lalu kita mengangkat tema tentang kiroah, maka saya pastikan proses penelitiannya akan lambat jika kita tidak ingin mengatakan akan stuck dan akan berhenti. Oleh karena itu, yang pertama, yang terakhir adalah harus menarik dan realistis apa yang kita teliti, sumber dayanya tersedia. Kalau kita sendirian, perlu difokuskan pada tahun, pada fokus kajian, atau pada masalah yang sangat spesifik sehingga apa yang kita teliti, apa yang kita kaji, betul-betul masalahnya ada, sumber datanya ada, dan bisa diselesaikan dalam waktu yang eh, relatif singkat. Begitu. Nah, ini pertimbangan, ya, pertimbangan memilih masalah. Jadi kalau tadi kita berbicara tentang evaluasi masalah, apakah sudah relevan, sudah terukur, sudah realistis, maka berikutnya adalah eh, apa sesuai dengan pertimbangan memilih masalah. Sebagaimana yang tadi agak bersinggungan dengan yang tadi saya jelaskan, bahwa masalah itu harus sesuai minat dan keahlian. Ya, sudah dijelaskan tadi di sebelumnya, di slide sebelumnya. Kemudian layak dilaksanakan, ditunjang oleh kemampuan. Tadi sudah disinggung juga bahwa ketika kita melihat dan ingin mengkaji sebuah masalah, minimal kita sudah memiliki dasar modal pengetahuan tentang masalah yang akan kita teliti. Waktu juga menjadi pertimbangan. Jadi waktunya kalau misalnya 6 bulan,
1 tahun, 2 tahun, maka harus lebih spesifik ketimbang penelitian-penelitian atau riset-riset yang multi years. Data dan tenaga yang memadai, gitu. Kemudian terakhir, bermanfaat dan relevan. Hasilnya berguna bagi pengembangan ilmu dan pengambilan kebijakan. Syukur-syukur apa yang kita lakukan, apa yang kita riset, apa yang kita teliti berdampak kepada masyarakat, pada pemerintah, pada regulasi-regulasi yang dibuat oleh lembaga, pemerintah, dan masyarakat secara luas. Sehingga betul-betul berdampak ya, penelitian kita kepada masyarakat luas. Berikutnya adalah bagaimana cara merumuskan masalah. Jadi kalau kita di pendahuluan, kita misalnya menyampaikan banyak persoalan, 1, 2, 3 persoalan, 5 persoalan, 7 persoalan, tidak masalah. Semua sampaikan persoalan, tetapi pada perumusan masalah kita harus menentukan 1, 2, atau 3 masalah yang kita kaji untuk menentukan bab-bab berikutnya. Jadi kalau misalnya di pendahuluan menyampaikan 7 persoalan, maka kita batasi 1, 2, atau 3. Lalu bagaimana 3 atau 4 masalah yang lain, maka kita rekomendasikan pada penelitian berikutnya. Jadi itu ya yang saya sebut di awal rekomendasi penelitian berikutnya. Karena ketersediaan waktu, SDM, data yang terbatas sehingga kita menawarkan pada peneliti berikutnya untuk diteliti. Begitu. Contoh misalnya, ini merumuskan masalah. Contoh. Rumusan masalah dari judul Pemikiran Kiai Haji Bisri Mustafa dan Tradisi Kultural Jawa dalam Tafsir Al-Ibris. Saya ambil di jurnal ini. Eh, Rumusan masalahnya bisa kita buat bagaimana pengaruh tradisi kultural Jawa terhadap metode dan corak penafsiran Kiai Haji Bisri Mustafa dalam kitab Tafsir Al-Ibris. Jadi kemungkinan jurnal ini, ya, topik ini menjelaskan banyak hal tentang karakter gaya penulisan, fenomena, ya, budaya yang terkandung di dalam eh, Tafsir Al-Ibris, ya, dan hubungannya dengan tradisi kultural Jawa. Tetapi kalau kita teliti semua, maka SDM, waktu, kemudian juga apa data yang kita miliki cukup terbatas sehingga kita menentukan pengaruhnya. Bagaimana pengaruh tradisi kultural Jawa terhadap metode dan corak penafsiran Ki Haji Bisri Mustafa dalam kitab Tafsir Al-Ibris. Ini contoh. Kemudian yang masalah kedua, rumusan masalah kedua bisa kita ambil dalam bentuk apa proses akulturasi nilai-nilai budaya lokal, ya, budaya lokal Jawa, dan ajaran Islam tercermin dalam penafsiran Ki Haji Bisri Mustafa terhadap ayat-ayat Al-Quran. Jadi yang pertama adalah menjelaskan tentang pengaruh tradisi Jawa terhadap metode dan coraknya. Kemudian perumusan masalah yang kedua adalah apa bentuknya. Proses akulturasi itu seperti apa dalam penafsiran Ki Haji Bisri Mustafa. Jadi itu teman-teman sekedar contoh. Teman-teman nanti akan saya berikan beberapa jurnal, beberapa riset untuk menentukan apa kira-kira rumusan masalah yang ada di dalam jurnal tersebut. Karena di jurnal ini rumusan masalah yang saya sajikan adalah dalam bentuk penelitian skripsi, disertasi atau tesis, maka ketika kita ambil dalam jurnal, rumusan masalah itu dalam bentuk narasi. Ya, narasi. Bukan berbentuk pointing sebagaimana yang ada di dalam skripsi, tesis, dan atau disertasi. Kemudian berikutnya, bentuk rumusan masalah. Ya. Jadi kalau tadi itu menggambarkan adalah bagaimana kita merumuskan masalah, maka pada slide ini bentuk rumusan masalah. Setidaknya ada 3 bentuk. Ya. Pertama adalah deskriptif. Tadi sudah dijelaskan bagaimana bentuk, ya, tradisi Jawa yang tercermin di dalam kitab tafsir Bisri Mustafa itu deskriptif. Komparatif misalnya, bagaimana pandangan budaya Jawa dalam perspektif Kiai Haji Bisri Mustafa dan Kiai Haji Misbah Mustafa. Misalnya seperti itu. Atau membandingkan dengan penulis yang lain atau mufasir yang lain. Asosiatif misalnya. Ini asosiatif ini bisa simetris, bisa kausal, atau bisa resiprokal. Simetris misalnya perbersamaan.
tidak sebab akibat, ya. Ya. Kalau yang kausal sebab akibat, ya, akibat. Biasanya begini-begini, simetris, kausal, dan resiprokal ini terjadi di dalam pembuatan bentuk rumusan masalah pendidikan. Itu sangat banyak sekali. Misalnya pengaruh, ya, minat belajar terhadap hasil belajar, misalnya seperti itu sangat banyak sekali. Namun demikian tidak menutup kemungkinan di dalam kajian ilmu Al-Quran tafsir juga bisa menggunakan eh, bentuk rumusan masalah yang asosiatif ini. Berikutnya, teman-teman, setelah presentasi ini selesai, saya akan memberikan penugasan pada teman-teman berupa artikel jurnal untuk dirumuskan, dikerjakan dan dibuat rumusan masalahnya, minimal 2 rumusan masalah dan maksimal 3 rumusan masalah, yang nantinya dari rumusan masalah yang digarap oleh teman-teman itu disubmit atau ditulis dalam e-learning, nanti akan saya berikan feedback dan penilaian. Saya kira itu, teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon video ini ditonton dengan baik karena ini menjadi dasar pondasi teman-teman untuk melakukan riset berikutnya. Please charge me. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.